Selamat malam, salam sehat, bahagia, gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kang Kim dimanapun berada, selalu bahagia dan gembira. Amin, amin, amin. Kali ini kita berjumpa lagi di konten Kang Kim berbincang santai di malam hari, tapi tetap kita membawa makna kehidupan. Ya, saat ini tamu kita, bintang tamu kita, sosok seorang laki-laki yang jantan, yang saat ini posisi dia sedang mengalami strata puber ketiga. Fase. Betul. Fase puber ketiga di usia 55 tahun. 55 tahun. Ya, beliau adalah sosok seorang laki-laki yang mempunyai etos kerja tinggi. Di satu tempat dia berjualan dua bidang yang berbeda. Yang satu adalah pentol yang namanya pentol barokah ya, di depan Masjid Baitur Rahmat Jalan Lisman, Desa Campurjo. Satu sisi adalah minuman dan hot drink dan cold drink. Nah, kopi. Ya. Oke, kita sapa beliau bernama Khairul Anam. Ya. Saat ini dipanggil Mas karena masih jomblo atau dalam posisi pencarian jodoh. Ya, kira-kira yang dicari ini jodoh yang keberapa, Mas Khairul? Ini yang saya cari jodoh yang ketiga kalinya. Masya Allah. Ketiga ya. Sebagai luar biasa. Di usia 55 mencari jodoh yang ketiga. Iya. Berarti ketiga, puber ketiga. Betul. Nah, kira-kira sampai pada konten ini dibuat, video ini dibuat, sudah ada gambaran calon-calon yang akan dijadikan istri ketiga? Ya, kalau calon sih ada. Kira-kira ya bertempat di Rengel. Langsung saja nggak apa-apa. Iya. Ini calonnya kira-kira bertempat tinggal di Rengel, Tuban. Ya. Kok sudah berani gambaran di sana, berarti sudah ada arah ke sana ya? Ya, sudah arah ke sana dan juga ada kesepakatan. Ya. Jadi video ini tidak rugi karena sudah ada arah yang jelas. Ibarat jalan tol sudah ada arah yang jelas. Karena ketika belum ada arah yang jelas, masih bimbang. Ya. Sana juga. Dan perlu diketahui Mas Khairul bahwa rumus seorang laki-laki itu adalah bebas memilih. Betul. Laki-laki itu bebas memilih. Haknya laki-laki adalah memilih. Dan haknya perempuan adalah menolak. Jadi Mas Khairul milih berapapun wanita, oke-oke saja. Mau 5, mau 6, mau 7, oke. Tapi kalau semuanya itu ditolak, ya namanya belum rezeki. Nah, ini kalau sudah ada gambaran di daerah Rengel Tuban, berarti itu sudah ada titik terang. Terus kira-kira kalau sudah ada gambaran, targetnya kapan untuk menikah? Kalau target untuk menikah ya menunggu kesepakatan kita berdua. Ya, ini gambaran ya. Namanya planning itu kan bisa. Bisa minggu ini. Ya. Kalau enggak minggu ini bulan depan. Kalau enggak bulan depan ya tahun depan. Nah. Soalnya kan kita punya sana juga punya anak, sini juga punya anak. Jadi minta kesepakatan masing-masing. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Oke. Tidak bulan ini,
Mungkin tahun depan. Oke lagi. Nah, Waduh, nggak sama sekali, aduh. tapi ingat sebelum janur melengkung, maka dia masih bukan milik kita. Iya, betul, betul. Bisa kadang-kadang kurang 1 jam saja gagal menjadi jodoh. Banyak cerita. Saya punya cerita itu kurang 1 jam nggak jadi menikah gara-gara kecepet pintu. Ya, pintu apa? Pintu mobil karena kecelakaan curang. Nah, ini kurang 1 jam menikah ya. Oke. Terus kira-kira Pak Khairul ini setelah di planning mendapatkan orang Tuban, Ya. kira-kira usahanya tetap jalan di sini atau pindah ke Tuban kira-kira? Rencana sih tetap kerjanya tetap di sini, soalnya aktivitas kita itu tidak mungkin kita itu pindah gitu loh. Gitu ya. Iya. Ya, karena di puber ketiga ini, di usia yang sudah senja ini, kita juga tidak menafikan bahwa masing-masing punya dunia masing-masing. Betul, betul. Tadi disampaikan punya anak, sama-sama punya anak, dan anak ini juga punya masa-masa kehidupan yang harus ditata oleh, didampingi oleh orang tua, masing-masing. Sehingga itu harus membutuhkan apa ya, formulasi yang baru di kehidupan yang baru itu. Terus kira-kira begini Pak Khairul, saya belum bisa membayangkan apakah di puber ketiga ini perasaan itu apakah seperti anak remaja Bang? Wah, itu yang sulit untuk diungkapkan. Bahkan kalau puber ketiga ini malah lebih gitu loh. Luar biasa. Malah lebih daripada kita masih muda dulu itu. Oh, gitu. Menggebu-gebu ya? Menggebu-gebu. Kayak anak kecil gitu loh. Medeni wong ya. Sama seperti orang ketika umroh pertama pasti ingin balik yang kedua. Iya, betul. Walaupun kayak kembang ini sudah nggak layak dilihat ya. Tapi yang namanya puber ya tetap. Iya. Ini di sawang sudah lusuh semua. Ya, ini sudah berapa tahun ya. Ibarat puber kan ya ketiga ini ya. Ya apa-apa lah, tapi yang namanya bunga tetap indah pada masanya dengan sesuai dengan usianya. Ya, mudah-mudahan juga selamanya indah itu. Nah, ini ya. Ini menjadi saksi, andaikan nanti ditakdir menjadi seorang jodoh sama yang diceritakan, maka video ini bisa dibuka di YouTube channel Kang Kim. Di channel Kang Kim, buka di tema puber ketiga. Ya, nanti akan muncul Pak Khairul, ya bisa dilihat berdua setelah pernikahan, ya. Dan saya berpesan bahwa sebelum qabiltu, sebelum halal, tetap dia belum milik kamu. Tetap kita jaga jaraknya. Mendemeknya, menyentuhnya, itu juga masih belum halal. Ya, biasanya konsep-konsep itu anak-anak muda itu disebut dengan berpacaran. Saya berpesan, walaupun puber ketiga ini lebih menggebu daripada remaja, tolong untuk selalu dijaga, karena lihe dalam berpacaran itu akan bodoh berumah tangga. Waduh, itulah. Nah, ini yang harus itu yang harus diingat-ingat. Ya, tapi yang sudah ya oke, tapi melihat foto-foto yang sudah selfie berdua, ini bisa menjadi catatan. Kadang gini, ketika sebelum menikah itu seolah-olah itu milik kita berdua. Seolah-olah apa ya? Planning itu menjadi sempurna. Tapi naudzubillah, andekan setelah kok sejak sesuai dengan target, coba ditelaah pribadi. Apakah ini mungkin asar atau bekas dari dosa-dosa yang kita lakukan sehingga membuat rezeki kita berdua ini menjadi tidak lancar. Nah, mumpung belum, makanya kenapa saya sarankan kalau sudah sama-sama cocok, sudah sama-sama punya program ke sana, kalau saya segera karena apa? Salah satu
salah satu apa istilahnya dawuh Kanjeng Nabi ya, yang awalnya al-ajilatu minasyaiton, ketergesa-gesaan itu semua dari setan, kecuali dafnul mayit, menguburkan mayit ya, terus menyaur hutang, ini yang disunahkan untuk kesusu ya, menyaur hutang ya, dan melaksanakan akdun nikah yang sudah saling cocok. Khawatir disusupi oleh pihak ketiga, bisa oknum yang memang di situ dibalut dengan hawa nafsu, ridu-ridunya setan, sehingga semua kekurangan, semua aib itu seolah-olah menjadi sempurna. Dan setelah nanti menuju kepada yang halal, itu semua menjadi sebuah kebosanan belaka. Nah ini kalau memang konten ini, video ini betul-betul merasuk, segera besok Mas Khairul ini untuk datang ke calon, memastikan kapan kita akan melangsungkan penghalalan hubungan ini. Ini ada pertanyaan Kang ini. Ini ada pertanyaan. Karena dia itu habis menikahkan anaknya yang pertama kira-kira baru 10 hari. Nah terus kalau kita itu menyusul menikah itu nggak menunggu tahun depan. Kalau menurut agama ya, tidak ada aturan bahwa menikah itu harus menunggu waktu yang ditentukan seperti adat-adat Jawa. Bahkan kalau sekarang pun siap pun sekarang. Karena apa? Karena ketika Anda menikah besok dengan tahun depan, itu kan mempercepat sesuatu yang haram menjadi halal. Nah, tolabul halal itu hukumnya wajib. Sementara kalau diulur sampai tahun depan, tapi komunikasi tetap jalan, walaupun media WhatsApp atau video call, bukankah itu hukumnya adalah haram? Akan menambah. Loh, enggak, ini kita fair-fairan saja. Ya. Mempercepat kehalalan itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau ada istilah habis menikahkan anaknya 10 hari, kemudian nunggu tahun depan, itu justru mengolor sesuatu yang haram. Khawatir. Kita tidak tahu, namanya manusia itu hanya merencanakan. Tuhan yang menentukan. Nah inilah bagaimana rencana kita dengan rencana Tuhan itu bisa klop. Tentunya dengan kaidah hukum tadi. Kalau Tuhan menghendaki segera mencari kehalalan dan kita sebagai hamba Allah itu menuju ke sana, insya Allah sama-sama dengan keridhaan Allah, yaitu jalan yang halal. Coba dikasih pengertian, ya. Kita tidak tahu kok, jangankan kok besok 1 jam kita tidak tahu yang terjadi itu apa. Maka manusia hanya berusaha, ya. Ya ini sebagai catatan saja Mas Khairul, ya. Untuk menjadi laki-laki yang tegas, ya. Karena alasan mundur itu kecuali alasan syariat itu tidak ada. Bisa mungkin, jangankan kok urusan setelah menikahkan anaknya, ya. Guru kita, ya Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu menikah, posisi masih di luar negeri. Yang menikahkan siapa? Ya, yang menikahkan ya walinya lewat telepon. Nah, bisa itu ya. Ini satu hal yang harus kita pegang, ya. Nah, apalagi yang sudah ketemu, sudah chattingan setiap saat. Ya ini kita berharap setiap
komunikasi yang belum diikat dengan ikatan suci, ikatan halal, maka itu juga menjadi tidak halal. Tapi setelah nanti halal, insya Allah semuanya akan halal. Tapi harapannya kan menuju ke jenjang pernikahan. Jadi sinilah kualitas keimanan dan ketakwaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang memegang teguh syariat, nek gurung halal ya nggak mau ketemu, ya nggak mau hubungan. Ada yang memang yang penting kan orang sampai melakukan hal-hal yang senonoh. Enggak bisa. Kalau mencari referensi di kitab Sulam Taufik, ya kita pakai WA saja itu sudah zina tangan. Kasih tahu. Kalau kita berpegang, kamu WA-an sama orang yang bukan muhrim itu zina tangan. Kamu memandang sesama selawan jenis non muhrim itu zina mata. Loh. Kamu bicara zina mulut. Kalau berbicara dengan istilah zina. Artinya apa? Untuk hati-hatinya. Coba bersama memegang teguh syariat bahwa kalau kita sudah saling mencintai, mari menuju ke ridho ilahi dengan dihalalkan. Kira-kira bisa gak Mas Khairul? Amin, amin, amin. Insya Allah diusahakan. Nah, gitu ya. Apa yang menjadi yang menjadi ganjalan apa toh Mas Khairul? Wong ya sudah yang ketiga. Tinggal datang ke kantor urusan agama, syarat-syaratnya dilengkapi, siapa yang menikahkan, saksinya siapa, maharnya apa, dan nanti terus dilaksanakan. Jangan syaratnya belum terpenuhi nih. Ya, itu syarat-syaratnya yang belum terpenuhi ini. Ya, kembali lagi bahwa jangankan kok bulan depan, yang 1 jam aja kita tidak tahu yang terjadi apa. Ya, ini semoga menjadi konten yang bermanfaat, khususnya untuk Mas Khairul Anam yang sedang dalam proses puber ketiga. Oke, itu Mas Khairul. Ya. Untuk yang menonton yang belum menikah. Untuk yang belum menikah, bagi yang duda-duda, tolong untuk segera mencari jodoh. Di mana mencarinya? Ya mencarinya ya jangan di Facebook loh ya. Tolong jangan di Facebook. Kalau bisa ya mungkin lah lewat kiai, apa lewat teman-teman kita yang dekat. Itu bisa kok. Kalau temannya menjerumuskan, jangan sampai itu. Ya, terima kasih. Ya, dan semoga yang belum pernah menduda, ya kita berharap pernikahan ya sekali seumur hidup, ya, karena ini sebuah ujian yang dibalut dengan sebuah kenikmatan, seolah-olah menikah 3 kali, tapi siapa yang menjadi korban? Anak-anaknya. Betul Dan sekali. ini kita sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Semoga ini menjadi pelajaran, yang belum dihati-hati, yang sudah mohon diwaspadai. Terima kasih. Salam Kang Kim, sahabat Kang Kim, like dan subscribe. Oke. Salam bahagia gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.